Haleluya, shalom semua. Kita dapat beribadah sekali lagi pada pagi ini. Itu semua bukan karena kekuatan kita, tetapi karena kasih karunia Tuhan. Kita masih bernafas pada hari ini, masih dapat memuji menyembah Tuhan Allah kita. Haleluya. Mazmur 69 ayat 30 mengatakan, aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Haleluya. Mari kita menaikkan pujian syukur kita pada Tuhan. Kita sama-sama naikkan pujian ini. Kita bertemu lagi dalam suasana. Terima
Saat badai hidup menerpa, katakan firman-Mu di dalamku. Kita
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau memberikan kami kesempatan yang sangat luar biasa pada hari ini untuk dapat memuji, menyembah, malah mempermuliakan nama Tuhan. Dan pada saat yang sangat indah ini dapat mendengar dan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Saya berdoa dalam nama Yesus Kristus, kasih Kristus yang luar biasa, anugerah Tuhan, anugerah Bapa. Saya bukan sejak kami mengerti, tapi kami mengalami kebenaran firman Tuhan. Tuhan berbicara di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Kemuliaan hanya bagimu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Saudaraku, saya sangat-sangat bersukacita, bersyukur kepada Tuhan karena kita mendapat kesempatan pada waktu dan masa sekarang ini untuk memuji dan menyembah Tuhan. Nah, walaupun dalam keadaan yang sangat-sangat orang kata dikekang ataupun yang sangat-sangat terhad dan sangat-sangat terkongkong dengan ketetapan-ketetapan yang telah kita diberikan kepada kita dan kita harus patuhi sebagai orang-orang percaya dan yang menghormati kepemimpinan dan juga segala sesuatu yang ditetapkan oleh pihak keselamatan untuk setiap rakyat Malaysia. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan karena walaupun dalam keadaan seperti ini kita masih ada kesempatan untuk dapat bukan hanya memuji menyembah Tuhan tapi mendengar firman Tuhan. Pada pagi hari ini saya mau membawa kita untuk merenungkan firman Tuhan, yaitu tentang kesembuhan. Memiliki Tuhan Yesus adalah bermaksud ada memiliki kesembuhan. Nah, kesembuhan sini adalah salah satu aspek dalam keselamatan yang kita miliki dalam Kristus Yesus. Tuhan mau kita memiliki segala sesuatu yang luar biasa. Tuhan sudah sediakan dan mau kita memilikinya dan menikmatinya pada saat dan waktu sekarang ini. Nah, saya sangat-sangat terujah ketika Tuhan Yesus mengatakan ketika kita berdoa, mengajar murid Yesus berdoa, malah mengajar kita berdoa, cara kita berdoa, yaitu supaya kita mohon, minta kerajaan Allah datang dalam dunia ini. Nah, saya ingin beritahu kita bahwa Yesus adalah kerajaan sendiri. Yesus adalah kerajaan sendiri, dan bila Yesus ada bersama dengan kita miliki kerajaan Allah, kerajaan Bapa di sorga yang luar biasa. Dan di dalam kerajaan, dalam kekuasaan Tuhan, kita memiliki segala sesuatu sebagai anak, mewarisi segala janji yang Tuhan sudah sediakan dan siapkan bagi kita, termasuk kesembuhan. Dalam firman Tuhan dalam Yesaya 53 ayat yang kelima, firman Tuhan berbunyi seperti ini. Dia katakan, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Sangat jelas bahwa kita memiliki kesembuhan itu. Karena bukan sesuatu yang kita buat, tapi apa yang Yesus telah bayar dengan harga yang sangat mahal, yaitu dengan bilur-bilurnya. Dia katakan di sini, dia diremukkan karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya. Maksudnya harga yang harus dibayar untuk membuat kita memperoleh keselamatan ini dibayar atau ditimpa di atas tubuh Yesus Kristus. Dan untuk kesembuhan dia katakan di sini oleh bilur-bilurnya. Dalam bahasa Indonesia bilur-bilur bermaksud luka-luka. Bukan saja lebam, tapi luka yang luar biasa. Dan kita tahu bagaimana cara penghukuman yang diberikan oleh kerajaan Romawi pada waktu itu terhadap orang yang dihukum menggunakan kesengsaraan yang sangat-sangat mengerikan. Luka-luka yang dialami oleh Yesus yang dilakukan oleh tentara Romawi itu sangat luar biasa. Malah dia dicambuk, dan cambuk yang digunakan adalah cambuk yang mempunyai kuku ataupun benda tajam seperti cakar di ujung yang merobek dan juga mengoyakkan tubuh Yesus, kulit, daging dan tubuh Yesus keseluruhannya. Dan inilah yang firman Tuhan katakan, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Nah, kita tahu rahasia ini, yaitu bilur-bilur Yesus menyembuhkan kita. Tapi pada pagi hari ini saya membawa kita untuk lebih dalam melihat kemurahan, anugerah Tuhan yang luar biasa melalui kesembuhan yang Tuhan berikan pada Anda dan saya, yaitu memiliki Yesus sendiri.
Kadang-kadang kita mau percaya bahwa karena Yesus luka, maka saya sembuh. Tuhan Yesus mengalami segala pukulan, maka saya mengalami pemulihan. Itu betul. Tapi saudaraku, Tuhan mau kita melihat ini dengan luar biasa. Sama seperti kebenaran. Yesus adalah kebenaran itu sendiri. Yesus adalah anugerah itu sendiri. Yesus adalah kasih karunia itu sendiri. Pekerjaan Yesus di kayu salib dan memberi kita keselamatan itu tidak berarti jikalau keselamatan itu bukan hanya Yesus yang lakukan. Ataupun saya katakan bahwa bukan hanya pekerjaan itu, tapi pribadi Kristuslah yang memberi nilai kepada pekerjaan yang selesai Yesus lakukan di kayu salib untuk anak saya. Maksudnya keselamatan itu mempunyai nilai, kesembuhan itu mempunyai nilai karena pribadi Kristus sendiri. Dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 2 dia katakan begini, dan ia adalah perdamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tapi juga untuk dosa seluruh dunia. Nah, perdamaian itu adalah Yesus Kristus sendiri, pribadi Kristus sendiri, tubuh Yesus sendiri. Dia katakan dia dan ia adalah pendamaian. Bukan pekerjaan yang mendamaikan saja itu yang berarti bagi kita, tetapi yang mengerjakan itu, pribadi yang mengerjakan perdamaian itu, memberi nilai kepada perdamaian itu luar biasa. Dan pribadi itu adalah Yesus Kristus. Maksudnya kita memilih perdamaian dengan Bapa di sorga, perdamaian dengan Allah, karena Kristus Yesus. Dia adalah perdamaian sendiri. Dan itu juga hal yang sama jika kita lihat dalam hal kesembuhan. Saudaraku, Anda memiliki kesembuhan tersebut. Bukan Anda memiliki kesembuhan disebut karena Yesus mengalami bilur-bilur. Itu betul. Tapi Anda memiliki kesembuhan itu karena ingin Anda dan saya memiliki Yesus Kristus. Jika Anda percaya pada Yesus, Yesus ada di dalam kita, bersama dengan kita, tinggal dalam kita. Malah rohnya bersemayam bersama dengan kita, di dalam diri kita. Dan di mana Yesus ada? Sama apa Yesus mengatakan, Immanuel, Tuhan beserta kita. Di mana Yesus ada, di situ ada kesembuhan. Nah, bagaimana kita dapat jadikan ini satu yang sangat praktikal? Ketika Anda berdoa untuk kesembuhan, Anda mungkin mengatakan, Tuhan sembuhkan saya. Karena bilur-bilur yang Tuhan alami, menyebabkan saya sembuh. Tapi bagaimana jika kita berdoa seperti ini? Tuhan Yesus, Engkau adalah kesembuhan itu sendiri. Saya memiliki Engkau, Engkau memiliki saya. Engkau dalam saya dalam Engkau. Dan kalau Engkau ada dalam saya dalam Engkau, maka kesembuhan itu ada di dalam saya. Jadi bagaimana kita dapat memahami apa yang dinyatakan dalam Amsal pasal 3 dan pasal 4? Mari kita lihat firman Tuhan ini. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar, yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Khususnya firman Tuhan mengatakan, hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semua itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Saudaraku, orang mempersoalkan, dia katakan, nah menurut kita harus memperhatikan perkataan, itu firman Tuhan. Kita harus mengarahkan telinga kita kepada ucapan-ucapan firman Tuhan. Kita juga harus, dia katakan, jangan menjauhkan mata kita daripada firman Tuhan tersebut, dan menyimpan itu dalam lubuk hati kita supaya kita sembuh. Jadi ada sesuatu yang harus kita kerjakan, saudaraku. Maksud firman Tuhan sini adalah supaya Anda melihat bahwa Anda memiliki perkataan-perkataan yang disebut dalam Amsal ini, yaitu pribadi Kristus sendiri. Dia adalah firman. Anda memiliki firman. Firman itu ada dalam Anda. Dan iman kita adalah mengaminkan bahwa firman itu tinggal dalam hati kita. Dia ada bersama dengan kita. Karena dia katakan sini, karena itulah menjadi kehidupan. Haleluya. Bagi mereka yang mendapatkannya. Mendapatkan apa? Mendapatkan firman. Dan firman itu adalah Yesus sendiri. Dia katakan mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh. Saudaraku, inilah rahasia memiliki kesembuhan. Yaitu bila kita sadar, kita lihat
kita tahu dan kita aminkan, kita istiharkan bahwa kita memiliki. Iblis mau supaya kita merasa kita jauh dari Tuhan. Dia coba memberikan situasi seperti Tuhan meninggalkan kita. Mungkin itu sukar sedikit, tapi mungkin lebih mudah dia katakan bahwa kamu yang telah meninggalkan Tuhan. Saudaraku, Yesus tidak pernah membiarkan kita, tidak pernah meninggalkan kita. Itu janji Tuhan. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan kamu, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kamu. Itu janji Tuhan yang luar biasa. Itu tidak tergantung kepada bagaimana keadaan saudara dan saya. Tetapi iman kita. Adakah kita percaya bahwa Tuhan ada dalam kita, kita dalam Dia, Dia dalam kita. Iman kita mengisytiharkan, mengaminkan itu, dan menyatakan bahwa kita memilikinya. Dan itulah menjadi kunci, malah saya katakan bahwa itu akan mencetuskan, memanifestkan kesembuhan dalam kehidupan Anda dan saya. Jika Anda sakit, Anda memiliki kelemahan tubuh, akui ini. Saya memiliki kesembuhan tersebut karena saya memiliki Yesus. Perkataan Tuhan itu sendiri, yaitu firman Tuhan sendiri. Seperti dinyatakan dalam Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu datang kepada Anda dan saya dalam pribadi Kristus Yesus. Haleluya, haleluya. Sama apa dalam Amsal pasal 3. Kita lihat ini. Janganlah kiranya, dia katakanlah, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkan itu pada lehermu dan tuliskan itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Nah, penatua, itu bicara tentang supaya kita setia, supaya kita sentiasa mengasihi. Saudaraku, firman Tuhan ini berbicara bukan tentang Anda dan saya. Dia berbicara tentang Yesus. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 17 firman Tuhan mengatakan, hukum Taurat diberikan melalui Musa. Tapi kasih karunia dan kebenaran, kasih karunia dan kebenaran datang melalui Yesus Kristus Yesus. Yesus adalah kasih karunia dan kebenaran. Dalam Amsal pasal 3 ini, dia katakan janganlah kiranya kasih dan setia. Terjemahan dalam bahasa Inggris adalah dalam bahasa Inggris itu King James Version, dia katakan mercy and truth. Nah, perkataan mercy sini adalah kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan. Dia sebenarnya dalam bahasa Ibrani itu merujuk kepada kasih karunia atau hesed dalam bahasa Ibrani. Saudaraku, terjemahan perkataan setia di sini dalam bahasa Inggris King James Version adalah truth, yaitu kebenaran. Kalau kita lihat dalam bahasa Inggris dia katakan begini, let not mercy and truth forsake thee, dia bilang. Let not mercy and truth forsake thee. Maksudnya kasih dan setia itu sebenarnya mercy and truth, yaitu kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan, dan truth, kebenaran. Haleluya. Dan jika saya katakan kasih karunia dan kebenaran, Anda terus dapat melihat, saya dapat melihat bahwa itu merujuk kepada Yesus sendiri. Haleluya. Sehingga dia katakan begini, janganlah kiranya kasih dan setia. Nah, saya sudah jelaskan ini, yaitu mercy and truth. Terjemahan yang betul adalah janganlah kiranya, dia katakan bahwa kasih karunia dan kebenaran itu meninggalkan engkau. Kalungkan itu pada lehermu dan tuliskan itu pada loh hatimu. Nah, itu bermaksud apa? Kita tetapkan dalam hati kita, iman kita, percaya kita, melihat bahwa kita memiliki kasih karunia dan kebenaran tersebut, yaitu pribadi Kristus sendiri dalam diri Anda dan diri saya. Dia katakan, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati, ayat yang kelima, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kan kadang-kadang pengertian kita mempunyai banyak pertimbangan, tapi Tuhan mau kita memiliki iman yang simple, percaya bahwa Yesus ada dalam Anda dan saya. Dia katakan sini, ayat 6, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia meluruskan jalanmu. Janganlah menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Dan ayat yang ke-8,
Itulah dia katakan yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Haleluya. Rahasia kesembuhan di sini adalah apabila kasih dan setia, atau yang lebih tepat adalah kasih karunia dan kebenaran itu kita akui. Jangan biarkan si iblis mencuri kebenaran firman Tuhan ini, yang memberikan kita melihat bahwa kita tidak memiliki kasih karunia dan kebenaran tersebut. Yesus ada dalam kita dan dia dalam kita. Kita dalam dia dalam kita, dan tidak pernah meninggalkan kita. Kita memiliki kasih dan setia itu. Itu bukan bicara tentang kasih Anda dan kesetiaan Anda, tapi itu bicara tentang Yesus yang merupakan kasih karunia dan kebenaran itu sendiri. Dan itulah rahasia. Kita akan memiliki, firman Tuhan mengatakan di sini, itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Haleluya. Maka malah mungkin juga orang mengatakan, tapi Tuhan, kita harus menjaga tingkah laku kita. Saudara-saudaraku, bukan Anda dan saya yang membenarkan diri kita. Segala perbuatan kita tidak pernah membawa kita untuk dapat dibenarkan. Tetapi yang dapat meluruskan jalan kita adalah kasih karunia dan kebenaran itu sendiri, itu pribadi Kristus Yesus. So, itulah maksud dalam ayat yang ke-6, dia katakan, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Yang perlu kita lakukan ialah mengakui, mengistihar, mempercayai, mengakui. Apa yang Anda harus akui? Yaitu dia dalam Anda, dia ada dalam saya, dan tidak pernah membiarkan Anda meninggalkan saya. Dan jika saya memiliki kasih dan setia, lebih tepat lagi kasih karunia dan kebenaran tersebut dalam hidup saya, yaitu pribadi Kristus Yesus sendiri, itulah yang menyembuhkan tubuh saya, itulah yang menyegarkan tulang-tulang saya. Wah, luar biasa saudaraku. Inilah yang dikatakan oleh firman Tuhan. Tuhan mau memberikan kepada Anda dan saya kesembuhan yang luar biasa. Nah, saya mau petik apa yang terdapat dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-24. Petrus mengutip apa yang terdapat dalam Yesaya 53 ayat 5. Dia katakan begini, ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Saudaraku, bagaimana kita hidup oleh kebenaran? Yaitu dengan melihat, seperti adalah Amsal 3 dan Amsal 4, bahwa Anda dan saya memiliki kasih karunia dan kebenaran tersebut. Kita memilikinya. Hidup pasti mempercayai kita memilikinya, walaupun apapun keadaan dan kelemahan, keterbatasan yang kita miliki dalam hidup kita. Ketika Anda dan saya percaya pada Yesus Kristus, dia tidak pernah membiarkan Anda, tidak pernah meninggalkan Anda. Dia tetap tinggal dan dia setia dengan Anda dan saya. Bila Anda sakit, iblis coba memberi gambaran pada Anda dan saya bahwa mungkin Yesus tidak meninggalkan kita, tapi kita katakan kita yang meninggalkan Yesus. Sebelumnya iblis mau supaya kita percaya bahwa Yesus tidak ada dalam diri kita, atau rohnya meninggalkan Anda dan saya. Amsal mengajar kita untuk mengakui ini. Dia katakan, janganlah kiranya kasih dan setia itu meninggalkan diri kita. Tuliskan itu di loh hatimu, kalungkan di leher. Maksudnya apa? Maksudnya tetap yakin, percaya bahwa kita memiliki. Bukan sesuatu yang kita ambil dan kita letakkan, tapi kita imani, percaya bahwa kita miliki. Kita Yesus sudah dalam diri kita dan tidak pernah membiarkan kita, tidak pernah meninggalkan kita. Dan ketika kita tahu, kita sadar, kita istiharkan, walaupun melangkaui orang kata rational logic dalam kehidupan kita. Seperti kita, malah hati kita menuduh kita merasa seperti kita jauh dari Tuhan, tapi mulut kita mengakui. Dan kita katakan bahwa itu adalah hati saya, itu dalam hidup saya, dia tidak pernah membiarkan saya. Itu pribadi Kristus Yesus. Anda memiliki kesembuhan. Malah kesembuhan bukan hanya sembuh tubuh, sembuh tulang. Luar biasa. Haleluya, haleluya. Saudaraku, karena ketika Anda mengistiharkan, Anda memiliki Yesus, Anda memiliki kesembuhan tersebut. Sama seperti keselamatan, dia adalah perdamaian sendiri, dia adalah keselamatan itu sendiri.
Dia adalah kasih karunia dan dia adalah kebenaran sendiri. Dan memiliki kasih dan setia, memiliki kasih karunia dan kebenaran ini, berarti Anda memiliki kesembuhan. Wah, luar biasa. Saudaraku, mari kita siarkan bersama-sama. Dan saya percaya pada pagi hari ini, apapun keadaan kita, dalam keadaan mungkin tubuh kita lemah, mungkin ada saudara kita yang mengalami kelemahan tubuh, yang mungkin sedang sakit, dan juga mungkin kita merasa ancaman yang ada di luar sana yang mau mendatangkan penyakit pada Anda dan saya. Saudaraku, pada hari ini mari kita istiarkan bersama-sama bahwa kita memiliki Yesus Kristus. Dia adalah perdamaian sendiri. Dia adalah kesembuhan itu sendiri. Karena dialah yang telah menanggung. Dia yang telah memikul. Dia telah mengambil. Dan dia telah mengerjakan. Malah bukan pekerjaan itu, tapi pribadi itu, yaitu Yesus Kristus, yang membuat keselamatan, perdamaian, dan kesembuhan itu untuk Anda dan saya itu menjadi bermakna luar biasa. Oh, haleluya. Ketika saya sadari hal ini, saya katakan, Tuhan, saya memiliki Engkau. Kalau saya memiliki Engkau, terlebih tahu Tuhan yang memiliki kita. Amin. Tuhan dalam saya dalam Tuhan. Bermaksud saya memiliki kesembuhan. Amin Tuhan, saya memiliki kesembuhan karena Yesus adalah kesembuhan itu sendiri. Haleluya. Saudaraku, sebelum kita berdoa, saya mau mengajak kita bersama-sama pada hari ini untuk mengambil perjamuan kudus. Saudaraku, saya percaya mungkin kita sudah siap untuk jemaat Tuhan yang sudah ada siap sedia menyediakan minuman dan roti. Mari kita ambil bersama-sama saat ini. Kita mau berdoa dan mari kita mengambil dan istiharkan perjamuan kudus ini bahwa kita memiliki Yesus. Yesus dalam saya dalam Yesus. Yesus yang merupakan kasih dan setia, kasih karunia dan kebenaran. Dia merupakan perdamaian. Dia merupakan kesembuhan bagi saya, bagi kita semua. Nah, bila kita istiharkan ini dalam perjamuan kudus, saya percaya mukjizat terjadi saat ini juga. Nah, mari kita lihat firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23. Nah, firman Tuhan ini sangat jelas. Dia katakan begini, sebab apa yang telah kuteruskan padamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Dan dia katakan lagi, demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kau minumnya menjadi peringatan akan aku." Apakah signifikan perbuatan ataupun perjamuan kudus yang kita ambil ini? Supaya kita ingat, supaya kita tetap tahu, supaya kita tetap sadar lebih tepat, dan kita istiharkan bahwa Yesus ada dan berada setia, tidak pernah meninggalkan kita dalam Anda dan saya. Dan itulah menjadi kesembuhan bagi Anda dan saya. Haleluya. Dapatkan Yesus, dapatkan kesembuhan. Memiliki Yesus, memiliki kesembuhan. Ada Yesus dalam diri Anda, ada kesembuhan dalam diri Anda dan saya. Haleluya. Mari kita ambil roti. Nah, kita mau berdoa sebelum kita yang perjamuan kudus ini. Haleluya. Mari tunduk kepada semua. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, karena Engkau telah memberikan kami bukan hanya satu liturgi, bukan satu tradisi, tapi suatu hal yang mengingatkan kami, memperingatkan kepada kami bahwa kami memiliki apa yang Tuhan Yesus telah berikan kepada kami, keselamatan, perdamaian, penebusan, malah juga kesembuhan. Karena roti dan air anggur ini, air yang berwarna merah ini, mengingatkan kami tentang salib Yesus Kristus, tubuh Yesus yang diserahkan dan darah Yesus tumpah. Oleh bilu-bilu Yesus kami disembuhkan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita ambil roti ini, kita angkat. Firman Tuhan mengatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan,
yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama. Mari kita ambil cawan. Haleluya. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kau minumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama. Haleluya. Bapa di sorga, kami bersyukur berterima kasih kepadamu karena Engkau memberikan kami satu kesempatan yang luar biasa bersama-sama mengambil perjuangan kudus, malah mendengar firman Tuhan. Kami percaya pada sorga bahwa firman Tuhan, Kristus Yesus itu sendiri yang ada dalam kami. Pada hari ini Engkau memberikan kami kesempatan untuk mengistiharkan, yaitu memperingatkan tentang Engkau, bahwa Engkau ada dalam diri kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami, tidak pernah meninggalkan kami. Perdamaian itu, keselamatan itu ada dalam diri kami, karena itu adalah pribadi Kristus Yesus sendiri. Kasih karunia dan kebenaran itu ada dalam diri kami. Karena kematian Kristus, karena kebangkitan Kristus, karena darah Yesus yang tertumpah, memberikan kami keselamatan, membayar harga ini. Pada sore hati kami melihat ini, kami tahu kami memiliki kesembuhan. Memiliki Yesus, kami memiliki kesembuhan. Saya berdoa pada semua jemaat Tuhan yang melalui dan mengikuti renungan dan juga perjumpaan kudus singkat pada pagi hari ini. Engkau memberikan mata hati kami terbuka untuk melihat dan mengistiharkan pada saat ini bahwa kami memiliki Yesus, kami memiliki kesembuhan. Malah kami katakan pada hari ini, kami sudah sembuh. Dan malah kami katakan, di dalam nama Yesus, kami dilindungi daripada segala ancaman sakit penyakit di luar sana. Terima kasih kepada surga. Kemuliaan hanya bagi Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oh, haleluya, haleluya, saudaraku. Inilah bisa firman Tuhan untuk Anda dan saya pada pagi hari ini. Saya percaya Tuhan sudah berbicara di hati kita, dan Tuhan mau kita bukan hanya mengerti, tapi mulai hari ini mengistiharkan. Katakan, saya miliki Yesus, dan Yesus itu adalah kesembuhan sendiri. Dan oleh karena Yesus ada bersama saya, Yesus adalah kesembuhan itu sendiri, saya juga sudah sembuh. Amin. Haleluya. Sampai kita bertemu lagi. Sampai kita bertemu lagi, kasih karunia, anugerah Tuhan, damai sejahtera Tuhan menyertai kita senantiasa selama-lamanya sampai Maranatha Tuhan datang.